kalau misalkan amalan di bulan suci Ramadan itu salah satunya kita mengaji, membaca Al-Quran. Ya. Sementara sekarang ini generasi milenial, Pak Ustadz. Generasi yang semuanya itu serba digital. Bahkan mengaji pun Al-Quran ada di handphone begitu, Pak Ustadz. Ya. Itu bagaimana sih hukumnya, Pak Ustadz, mengaji di handphone digital begitu? Oke, Bos. Bang Arif. Ya, Buku yang orang sebut kitab kitab. suci Al-Quran pada zaman Nabi belum ada. Ya, belum Disebut ada. mushaf. Pada zaman Nabi tidak ada kitab yang seperti yang kita lihat selama ini. Ya, ayat-ayat suci itu masih ditulis di pelepah daun kurma. Oh, Ya. iya, iya. Kemudian di daun kurmanya, di pelepahnya, tulang-tulang ditulis di situ. Siap. Nah, nanti ketika kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar mulai mencemaskan. Oh, iya. Ya Khalifah Rasulullah, ini semakin banyak penghafal Quran yang wafat, perlu ini dibukukan. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya pemimpin umat Islam waktu itu, maka Umar mengumpul episode pengumpulan. Nah, episode Utsman bin Affan, itulah dikitabkan, dibukukan. Oh. Dibukukanlah dalam satu buku, kitab yang kita sebut kitab. Jadi kitab jadi 4 disebarkan ke 4 penjuru, ya sampailah seperti ini. Bagaimana membaca Al-Quran di handphone? Nah, itu Pak Ustadz. Bagaimana itu? Tidak ada hukum mengharamkan atau melarang membaca ayat suci melalui handphone. Kan sekarang itu banyak sekali ada aplikasi ya, bisa di-download itu dengan segala macam Quran. Lalu dibaca. Karena anak-anak sekarang kan maunya hidup praktis. Ya. Untuk ngaji bawa Quran ribet menurut mereka, susah. Maka yang dia pakai membaca Al-Qur'annya, membaca kitab suci melalui handphone. Boleh. Dengan catatan, kalau dia sudah ada aplikasi ayat suci Al-Quran, ya kitab suci Al-Quran di dalamnya, maka handphone tersebut jangan sampai dibuka ketika di dalam toilet. Oh, iya. Ya, nah, kalau mau masuk ke toilet, usahakan jangan buka itu. Bahkan ada ulama yang lebih keras, jangan bawa masuk ke dalam. Kalau ulama yang kontemporer ini mengatakan boleh selama Anda tidak membuka Quran itu, aplikasi Quran itu di dalam toilet. Oh, iya. Nah, karena toilet itu tempat yang tidak ideal buat Al-Quran sebagai kitab suci. Iya, iya. Maka tidak ada larangan mengaji atau membaca ayat suci Al-Quran melalui aplikasi handphone, dengan catatan harus teliti. Jangan sampai Quran itu yang berupa dalam handphone kita, kita bawa di tempat yang tidak sepantasnya. Kan saya sudah menikah juga ini, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sudah punya anak. Alhamdulillah. Bagaimana itu kalau misalkan kita menjaga, mohon maaf ini, hawa nafsu begitu bersama istri? Ya. Apakah dengan cuman bersentuhan atau misalkan memberikan kasih sayang kepada istri begitu, itu sudah termasuk batal kita punya puasa, Pak Ustadz? Bang Arif, yang bisa membatalkan puasa itu makan, minum, dan berhubungan badan. Berhubungan badan. Tidak titik sampai di situ. Dengan sengaja membatalkan. Nah, jadi kalau dia minum, makan tidak sengaja, tidak batal. Tidak batal. Misal pagi bangun, terbiasa selama ini sarapan. Ya, 11 bulan terbiasa sarapan. Tiba-tiba di hari pertama dia bangun sarapan. Bubur. Habis 1 mangkuk. Kata istri, kok puasa? Nah, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Membatalkan karena tidak sengaja. Atau minum tidak sengaja, itu rezeki. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba lagi 2 sendok masuk sudah dikunyah, lagi dikunyah tiba-tiba kok puasa? Jangan ditelan. Oh, jangan. Tapi buang yang sudah terlanjur dikunyah, dimuntahkan. Kalau dia menelan karena dia sudah sadar, batal puasanya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tadi? Berdekatan dengan istri. Selama tidak menimbulkan syahwat. Dia peluk-peluk istrinya sebagai kasih sayangnya. Mau pergi kerja, dia peluk istrinya, dia sun istrinya. Sebagai kasih sayang semata, itu tidak mengurangi nilai puasa. Tapi kalau sudah menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu, itu tidak membatalkan tapi mengurangi nilai. Mengurangi nilai puasa. Kecuali dia berhubungan badan, batal puasanya. Bukan sekedar batal, tapi dia juga harus membayar denda 60 hari berturut-turut yang disebut dengan puasa kafarat. Waduh. 60 hari berturut-turut. Artinya apa? Ketika di hari ke-58 batal puasanya, ulang lagi. Diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Maka jangan coba-coba. Itulah orang menikah itu jangan berdasarkan cinta, karena cinta itu identik dengan syahwat.